Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Kalau dalam bahasa sederhananya itu adalah intervensi pemerintah, Bang. Oh, intervensi. Intervensi pemerintah pada saat kondisi pasar itu tidak stabil. Itu yang paling penting di saat kita berbicara tentang distorsi pasar. Nah, tentu ini kan adanya ini penyebabnya kan tidak terlepas dari ketidaksempurnaan pasar tadi. Iya. Pada saat katakanlah misalnya mata rantai untuk komoditas beberapa barang di Lux Mawe ataupun di daerah manapun itu tidak terjadi, tidak terdapat. Mereka sebagai bukan produsennya, sehingga mereka harus mensuplai mata rantai tersebut dari luar daerah. Nah, ternyata produk tersebut dikuasai oleh satu produsen saja. Sehingga mereka itu bisa menjualnya seenak dewe katanya. Ya, itu dia suka-suka dia, dan pada saat itu terjadi apa namanya bahasa ini ya syar'inya terjadi kezaliman. Itu dia. Sehingga harga kebutuhan komoditas tersebut itu melambung tinggi. Nah, seharusnya disinilah peran pemerintah pada saat mereka mendengarkan keluhan dari masyarakat, dari warga, dan itu tidak akan pernah terjadi, Bang, kecuali pemerintahnya turun pasar. Itu dia yang perlu kita sampaikan. Seharusnya seluruh pihak yang bertanggung jawab itu harus memastikan bahwasanya pasar itu harus sesuai dengan syariat Islam, harus sesuai dengan fikih Islamnya. Dan itu dicontohin oleh Rasulullah SAW. Rasul pada saat ada sesuatu harga barang ataupun spot check lah namanya, belusukan Rasul itu datang ke pasar. Setelah itu jalan, pada saat itu beliau memasukkan apa namanya tangan ke dalam kurma. Pas ditengok kurma di atas, kurma kering, yang di bawah kurma basah. Nah, itu langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Man ghasyana farisan minna, barang siapa yang berbohong, istilahnya berdusta dan berlaku curang, itu bukan dari kita. Hari ini sudah seberapa banyak perilaku orang-orang di pasar itu dibelusukin oleh para pejabat yang berwenang untuk menangani masalah tersebut, sehingga pada saat mereka datang ke lapangan bukan dengan pakaian dinas, tapi dengan sebagai Intel, ya, bukan Intel Pentium. Intel Pentium itu sudah diketahui terlebih dahulu. Nah, tapi ini memang nyamar sebagai warga biasa, datang ke pasar, ingin lihat-lihat, tanya harga, dan menanyakan kepada warga berapa sebenarnya harga barang ini. Dan ternyata misalnya ada terjadi kenaikan yang sangat luar biasa, signifikan terhadap barang tersebut, maka itu yang harus diintervensi harganya. Nah, itu dia. Iya. Berarti kalau kita melihat khususnya di kota Lux Mawe ini peran pemerintah juga bagaimana nih menurut pandangan Ustadz sendiri? Mereka harus berkala, berkala turun ke lapangan, bukan hanya barang yang dicek, tapi timbangan juga dicek. Ada beberapa indikator, ya, ada beberapa indikator yang memang ini harus kita hidupkan kembali. Dan seakan-akan orang yang berjualan di pasar itu semaunya aja, suka-suka hatinya aja. Timbangan juga tidak ada standarisasi. Nah, ini yang membuat terjadi kecurangan. Dan itu merupakan salah satu hal yang dilarang di dalam syariat kita. Syariat kita itu melarangnya dua sisi. Sisi mencurangi, sisi dicurangi. Sisi apabila dia menimbang akan mengurangi timbangan, dan apabila dia menimbang dia akan meminta lebih timbangan. Dua sisi ini diwanti-wanti, dan itu diingatkan dengan neraka wailun, dengan neraka yang memang dahsyatnya luar biasa, yaitu wailun lil mutaffifin. Berarti kalau kita lihat Ustaz, menarik ini selama ini yang kita menjadi perhatian pemerintah kita hanya
naik atau turunnya harga ya, yang sering juga ini. Betul. Bahkan paling upayanya ya operasi pasar dilakukan. Ya. Namun kalau untuk bercerita mengenai kerugian konsumen seperti timbangan, ini luput dari perhatiannya Ustaz ini. Ya, dan itu salah satu syariat yang dilupakan hari ini. Maka kita sangat menginginkan kepada siapapun wali kota yang terpilih, mereka juga mempunyai visi misi tentang menertibkan pasar. Bukan hanya lokasi, tapi juga perilaku di dalam. Nah, sekarang apa uji kelayakan kalau seandainya saya ingin berjualan di pasar? Itu kan, kita mau sekolah itu diuji Bang, ada tes. Oh iya, kan? Ini siapa saja bisa saja ya? Siapa aja boleh masuk. Nah, gimana dia tahu bahwasanya ini adalah riba, ini tidak riba, ini adalah penipuan atau bukan, ini adalah judi, gambling. Dari mana kita mengetahuinya? Tiba-tiba datang orang sewa lapak udah berjualan. Nah, ini standarisasinya ini yang memang harus dibuat agar apa? Agar pasar kita itu memang betul-betul betul-betul syariah. Nah, itu dia. Berarti kalau kita melihat saat ini, kalau demikian Ustaz mengatakan pasar di Loksmawe belum syariah Ustaz ya? Segi perilakunya, ya, dari segi perilaku tidak, ya, dan ini dapat kita lihat termasuk bukan hanya penjualnya, pembelinya. Dan ini paling banyak terjadi Bang. Kalau coba lihat, perhatikan aja, misalnya ini bukan saya bilang ibu-ibu ya, tapi kebanyakannya ibu-ibu itu kalau beli itu kalau udah ditimbang, dia minta suka tambah. Oh, iya. Betul kan? Begitu misalnya dia beli bawang, udah pas misalnya 1 on atau 2 on setengah kilo, ditambahin, tambah ucut dulu, misalnya, tambah dikit ya. Nah, ini perilaku yang memang tidak dibenarkan, dan ini adalah termasuk dari ancaman yang seperti yang kita sampaikan tadi. Tapi kalau penjual mengizinkan Ustaz, nggak boleh juga? Enggak akan ada yang rela. Nggak takut di besoknya nggak beli lagi situ Ustaz? Enggak, makanya dia curangi di timbangannya, nanti timbangannya dikurangi, sehingga waktu dia timbangan kita itu tidak akan pernah tepat, dan terus-terusan ini akan terus saling mengisi kekriminalitasan, kemaksiatannya ini akan terus dilakukan, kecurangan ini akan terus saling mengisi. Seharusnya pada saat kita itu benar-benar ada ngecek timbangannya itu tersegel, timbangannya itu, dan dia tidak bisa merubah-rubah timbangan tersebut, maka standarisasi timbangan itu perlu diperhatikan. Nah, sehingga apa, pada saat kita berbicara tentang ini berapa sebenarnya sih air mineral ini harganya, ini telur ini berapa sih harganya, ayo kita lihat, kita hitung berapa biaya produksinya. Nah, berapa misalnya semua biaya yang yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 ekor telur itu, misalnya 1 butir telur. Nah, setelah itu baru kita akan tetapkan 1 butir telur harganya sekian, sehingga tidak akan terjadi pengelambungan harga yang itu akan membuat konsumen akan mengalami kerugian. Iya, baik. Mungkin Ustadz, apa yang ingin kita sampaikan mengenai distorsi pasar ini, Ustadz, karena waktu juga yang sangat terbatas. Ya, pertama sekali memang kita ingin tekankan di sini adalah peran pemerintah, karena yang bisa mengintervensi harga itu adalah pemerintah. Pemerintah sebelum menetapkan harga, mereka sudah harus melakukan studi kelayakan harganya, sehingga pada saat harga tersebut memang harga yang memang mampu dibeli oleh masyarakat, maka harga itulah yang akan menjadi ketetapan. Bukan hanya pada saat sebuah harga itu ditentukan oleh katakanlah si produsen dan itu bisa diterima seapa adanya oleh si konsumen. Maka disitulah akan terjadi yang dinamakan dengan penindasan terhadap harga. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada diri kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.